قد خلت من قبلكم سنن فسيروا في الأرض فانظروا كيف كان عاقبة المكذبين. بسم الله الرحمن الرحيم. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله لا نبي بعده. اللهم إنا نسألك علما نافعا rizqan thayyiba wa amalan mutaqabbala. Allahumma amin. Alhamdulillah, kembali kita berkumpul di majelis ini, kajian kitab Kisah Teladan dalam Hadis yang berlaku setiap bulan insyaallah taala pada hari Rabu di pekan ke berapa sekarang? Ketiga. Di pekan ketiga di tiap bulan insyaallah. Dan ini pertemuan ketiga digabung dengan yang waktu itu Ahad pagi. Insyaallah, alhamdulillah kita telah membacakan atau menceritakan kisah pertama, kisah kedua dan kisah ketiga. Namun kita terlebih dahulu pada malam hari ini kita menceritakan kisah kelima. Kisah kelima yang mudah-mudahan cocok insyaallah taala dan berfaedah besar. Kisah kelima ini kisah tentang orang botak, tuli dan sakit kusta. Ya, mungkin sebagian udah masyhur cerita ini atau sebagian juga belum tahu, dan semoga dengan penceritaan ini di hadis yang sahih membuat kita teringat kembali tentang hadis ini dan mengambil ibrah, mau'izah dan tazkirah dari cerita di dalam hadis. Ya, kisah yang kelima ini tentang orang botak, orang tuli dan sakit kusta. Jadi 3 orang ini berpenyakit. Maksudnya 3 orang ini cacat. Dan 3-tiganya di masyarakat itu menjadi gunjingan dan ejekan. Yang satu karena kebotakannya, yang satu karena ketuliannya, dan yang satu karena sakit kusta. Sebenarnya bukan tuli Pak ya, tapi buta, bukan tuli. Ini salah judul di sini. Buta ya. Baik. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Hurairah. An Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abu Hurairah radhiyallahu anhu, annahu sami'a an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yaqul, bahwasanya ia pernah mendengar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam bercerita, inna thalathatan min bani Israil abrasa wa aqra'a wa a'ma. Pada suatu ketika di zaman Bani Israel, ada di antara anak-anak cucu Bani Israel, Nabi Israel, anak-anak cucunya, ada 3 orang. Satunya orang itu abros. Abros itu penyakit kulit yang buruk ya, dan tampak di hadapan orang lain. Penyakit kulit abros. Kemudian yang kedua aqra'. Nah, aqra' ini kepalanya botak. Botaknya itu gundul, kinclong. Ya, gundul lah gitu kalau bahasa kitanya. Kan kadang kalau orang gundul ya menjadi bahan tertawaan. Terlebih mungkin permukaan kulitnya agak penyak-penyak dikit mungkin gitu kan. Jadi kan diketawain nih orang. Karena normalnya biasanya manusia kan gak gundul, kecuali bayi mungkin. Nah, ini gundul, kinclong gitu. Dan dia berusaha untuk menumbuhkan gak bisa-bisa. Dengan izin Allah gak bisa-bisa. Wa a'ma, dan satu lagi orang buta. Ya, gak bisa ngelihat. Kalau misalnya kita disuruh milih misalnya, mau yang abros, yang aqra' apa yang a'ma? Gak ada yang kita pilih ya. Paling parahnya apa kira-kira? Paling gak enak kira-kira yang mana?
Nggak bisa melihat ya? Iya. Mau nikmat apapun pemandangan nggak bisa melihat juga nggak enak, rasanya penasaran gitu kan, mati penasaran nanti. Tapi kalau misalnya masih kusta, ya emang nggak enak banget. Cuma dia masih bisa melihat. Jadi dan kemudian yang botak paling ringan mungkin, masih paling mending lah dibandingkan sampai nggak bisa melihat. Ya, taib. Aradallahu ayyabtaliyahum. Allah Subhanahu wa taala ingin menguji mereka semua. Ya. Jadi ada 3 orang cacat ini Allah pengen menguji mereka satu persatu. Faba'atha ilaihim malaka, maka Allah pun mengutus kepada mereka seorang malaikat. Ya, diutus oleh Allah taala seorang malaikat, dan ini mudah bagi Allah Subhanahu wa taala. Mengutus seorang malaikat, dan malaikat tersebut akan hadir nanti dengan wujud manusia biasa. Dengan wujud manusia biasa. Itu mungkin enggak? Mungkin. Mungkin enggak misalnya di zaman ini malaikat menjelma menjadi manusia biasa? Mungkin saja kalau Allah menghendaki. Tetapi kalau misalnya ternyata wujudnya manusia, kemudian ternyata dia menipu, ya pura-pura untuk menipu, maka ini bukan malaikat pastinya. Ini jin. Jadi jin pun bisa menjelma menjadi manusia, tetapi tidak semua jin. Nah, ini dengan kuasa dan izin Allah Subhanahu wa taala. Faba'atha ilaihim malaka, maka Allah taala pun karena ingin menguji mereka satu-satu, maka Allah utus malaikat kepada mereka. Fa'atal abrasa, maka malaikat tersebut pun pertama-tama mendatangi orang yang abros, yaitu menderita penyakit kulit yang buruk. Faqal, maka malaikat itu pun bertanya pada penderita penyakit kulit itu, Ayyu syai'in ahabbu ilaik? Kamu, apa sih hal yang paling kamu dambakan selama ini? Yang paling kamu suka itu apa? Jawabnya dia, launun hasan wa jildun hasan wa yadhhabu anni alladhi qad qadhiranin nas. Ya, Mas, yang pengen saya dambakan selama ini itu launun hasan, yaitu warna yang bagus, warna kulit maksudnya. Ini lihat warna saya coba kayak gini. Kemudian wajildun hasan, dan kulit yang bagus, lihat kulit saya kayak gini, kena penyakit gatal-gatal, kusta. Wa yadhhabu anni alladhi qad qadhiranin nas, dan saya tuh pengen pergi segala sesuatu yang orang-orang menggejek saya karena itu. Itu nih penyakit ini, saya pengen sembuh nih. Apa kulitnya bagus, kemudian warnanya bagus, kemudian hilang penyakitnya. Famasahahu fadhahaba anhu qadaruhu, maka malaikat yang menjelma menjadi manusia dengan izin Allah itu mengusap dia. Mungkin mengusap bagian yang sakit atau mengusap mana, yang penting diusap lah pokoknya. Fadhahaba anhu qadaruhu, maka hilanglah penyakit dia tiba-tiba. Nah, ini dengan izin Allah bukan? Dengan izin Allah. Mudah bagi Allah. Ya, Nabi Isa alaihi salam membebaskan orang dari penyakit buta dan lain-lain. Itu semua dengan izin Allah. Mukjizat kalau misalnya Nabi, ya. Taib. Fadhahaba anhu qadaruhu wa u'tiya launan hasanan. Kemudian diberikanlah oleh Allah orang ini yang tadinya kena penyakit kulit diberikan warna yang bagus, berubah langsung total. Jadi langsung berubah itu dengan izin Allah. Kemudian malaikat itu bertanya lagi. Ini pokoknya semua ini ujian nih. Kenikmatan ini bakal jadi ujian, fitnah besar. Maka berkatalah para malaikat tersebut kepada orang itu, fa ayyul mali ahabbu ilaik? Mas, kamu sekarang sudah sembuh, warna kamu sudah bagus, kulit kamu sudah kinclong, bagus. Sekarang saya mau tahu, Mas, sampean ini
harta paling yang sampean suka itu apa? Apa yang paling suka? Maka dia pun menjawab al-ibil. Al-ibil artinya adalah unta. Ya, unta. Saya kepengin unta. Atau mungkin di riwayatnya berbeda, ini agak ragu-ragu. Ada yang berkata unta, ada yang berkata al-baqar. Pokoknya antara unta ataupun sapi, pokoknya itulah binatang. Ya. Fa'u'tiya naqatan usyara. Maka kemudian malaikat itu memberinya seekor unta yang sedang bunting. Lagi meteng kalau bahasa Jawanya. Lagi hamil. Jadi unta betina sedang hamil. Lalu malaikat itu pun berkata, mendoakan, barakallahu laka fiha. Semoga Allah memberkati buat kamu unta itu. Ya. Oke. Jadi unta itu nanti bakal dijadikan modal bisnis. Kan enak tadinya buruk rupa, Allah Ta'ala kasih perubahan yang drastis. Dan bahkan ditambahkan dengan modal bisnis. Ya. Udah enak tuh. Dapat ibu unta atau sapi dan rahimnya. Nah, itu satu. Fa'atal aqra'. Ini yang kedua. Maka kemudian malaikat itu pun pergi menuju ke al-aqra', si botak. Ya, yang mendambakan selama ini tumbuhnya rambut di kepala, tapi enggak jadi-jadi dengan izin Allah. Faqal. Ketemu si botak itu. Kamu Mas botak gitu. Ayyu syai'in ahabbu ilaika? Kamu kepengin apa? Yang selama itu kamu damba-dambakan itu apa? Maka kata Pak botak itu, sya'run hasan wa yadhhabu anni hadzal ladzi qadhirani nas. Saya tuh cuma pengen satu ini yang selama ini saya tuh pengen banget, yaitu rambut yang bagus, udah itu. Dan juga kemudian ini pokoknya hal yang membuat orang-orang ngejek saya tuh hilang lah pokoknya. Itu rambut ini enggak ada kan. Orang-orang kalau ngeliat dia ngejek dia, botak, gundul gitu kan. Nah, pokoknya saya pengen normal lah kayak orang gitu loh, punya rambut. Ini saya mulus banget nih sekarang. Nah, kemudian famasahahu, malaikat itu pun mengusapnya, mungkin mengusap kepalanya kali ya. Fadhahaba anhu, maka hilanglah penyakit mungkin di kepalanya. Wa u'tiya sya'ran hasana, maka diberikanlah oleh Allah dengan melalui perantara malaikat itu sya'ran hasana, rambut yang bagus dikasih. Qal, maka berkatalah malaikat itu, udah satu dikasih nih, keenakan nih, indah nih. Satu lagi sebagai ujian. Fa ayyul mali ahabbu ilaika? Hai kamu, kan udah sekarang udah punya rambut. Kira-kira apa sih harta kepemilikan yang kamu tuh pengen selama ini? Maka dijawab oleh dia al-baqar. Yang ini jawabannya sapi. Saya kepingin sapi. Kalau yang satu tadi sebelumnya mungkin unta ya. Yang ini sapi, ya udah dibedain. Yang tadi unta, yang ini sapi. Saya pengen sapi. Fa'u'tiya baqaratan hamila. Maka kemudian Allah Ta'ala pun memberikannya seekor sapi yang juga sedang bunting. Ya, sedang hamil. Oke, alhamdulillah. Maka malaikat itu pun berkata, barakallahu laka fiha. Maka semoga Allah Ta'ala memberkati buat kamu sapi itu. Dua selesai. Sudah selesai, malaikat itu pun pergi. Kemudian dengan tugas dari Allah beralihlah ke orang ketiga. Fa'atal a'ma, maka datanglah malaikat tersebut ke orang buta. Ya, orang buta nggak bisa ngelihat. Ya, assalamualaikum, waalaikumsalam. Di mana kamu? Nggak bisa ngelihat. Pokoknya gitulah terjadi. Faqala, lagi ngobrol-ngobrol di tengah percakapan. Ayu syai'in ahabbu ilaika? Wahai Pak buta, kamu selama ini mendambakan apa? Maka berkata dia, ayyuruddallahu
ilayya basari fa ubsirun nas. Saya cuma kepengen satu, Pak. Allah Ta'ala mengembalikan penglihatan saya. Ya, sehingga saya tuh bisa ngeliat orang. Nih saya sampean saja saya nggak tahu siapa. Ngelihat aja bentuknya saya nggak ngerti gitu kan. Lah, saya tuh kepengen tuh ngeliat orang lah pokoknya. Kalau ngeliat kayak normal gitu. Maka famasahahu, dia diusaplah itu. Mungkin matanya diusap. Faraddallahu ilaihi basarahu, maka Allah pun mengembalikan kepadanya penglihatan dia. Qal, udah kan? Udah. Wah, alhamdulillah gitu. Masih belum, masih ada lagi satu pertanyaan buat kamu. Fa ayyul mali ahabbu ilaika? Harta apa, Mas? Pak, yang kamu penginkan selama ini? Maka dia pun berkata, al-ghanam, kambing. Fa u'tiya syatin walidan. Ya, maka kemudian diberikan semacam ghanam atau syat, semacam domba yang akan melahirkan. Fa antaja hadzani wa walada hadza. Maka kemudian pokoknya semuanya itu nanti bakal beranak itu. Dan yang pertama tadi orang kena penyakit kusta sembuh, dapat onta. Kemudian ontanya melahirkan dan seterusnya. Lahir dan seterusnya pokoknya. Kemudian yang satu lagi yaitu bakor, sapi. Tumbuh ya. Kemudian yang ini yang buta ini, mantan orang buta ini mendapatkan kambing paling kecil. Nah, setelah itu fakana li hadza wadin minal ibil. Untuk satu orang yang pertama tadi, yaitu orang yang mantan kena penyakit kusta, itu ada wadin minal ibil. Dia punya satu lembah dari unta. Allah berkahi itu. Banyak loh, banyak. Belum tentu sih Allah bukan berarti mesti berkah, enggak. Tapi yang penting Allah Ta'ala berikan banyak gitu. Ya, diusahakan, dijadikan ladang usaha sampai dia punya peternakan unta sampai satu lembah, masya Allah. Kemudian juga walihada wadin minal bakor. Untuk yang mantan orang yang kedua itu orang apa tadi? Botak ya. Itu juga satu lembah dari diisinya cuma apa? Cuma sapinya doang. Punya dia itu, harta semua itu. Kalau sekarang Pak, kita punya satu lembah, gak usah sapi lah, satu lembah ayam aja udah senang kita kan. Lah ini kambing, ini sapi, unta lagi yang paling tinggi unta terus. Itu pastinya kan. Kemudian wa utiya hadza fakana li hadza walihada wadin minal ghanam, dan yang tadi mantan orang buta mendapatkan atau sampai investnya sampai satu lembah ghanam. Nah, sekarang kan udah tuh bermasa-masa itu kan menumbuhkan itu semua butuh bertahun-tahun. Nah, butuh bertahun-tahun. Udah dah. Jauh lama akhirnya malaikat yang pertama kali mendatangi mereka datang lagi. Thumma innahu atal abrasa fi suratihi wa hayatihi. Kemudian malaikat tersebut ya ditugaskan lagi sama Allah mendatangi pertama kali si abros, yaitu yang pertama kali dulu bertahun-tahun lalu kena penyakit kusta. Datang. Dan datangnya itu malaikat tersebut dengan bentuk yang sama. Maksudnya seperti yang pertama kali mendatanginya itu. Jadi biar kenal nih orang dulu gitu. Kan waktu Abros itu si Abros mantan penyakit kusta itu ngelihat orang itu, ngelihat malaikat dan dia nggak tahu mungkin itu malaikat. Itu kan kayak gini bentuknya, maksudnya wajahnya gini. Sekarang pas sudah sukses datang lagi dia. Cuk datang kan. Dan juga dengan sikap yang sama, gerakannya sama. Datang. Faqal ana rajulun miskin. Qad in qata'at biya al-jihbal fi safari fala balagha liya al-yawma illa billahi thumma bika as'aluka billadhi a'taka al-lawn al-hasan wal jild al-hasan wal mal ba'iran atabalaghu bihi fi safari. Itu kata malaikat itu. Jadi malaikat itu
bertingkah seperti orang miskin. Maka ini katanya, malaikat itu berkata, Bapak, saya orang miskin. Ini saya telah kehabisan bekal. Ya, saya lagi terus perjalanan, tapi kehabisan bekal di tengah-tengah ini. Tidak ada yang mampu menolongku pada hari ini, melainkan Allah, kemudian dirimu. Ini kata malaikatnya. Jadi penting kalimat ini. Tidak ada yang mampu menolongku pada hari ini, melainkan Allah, summa kemudian dirimu. Jadi nggak boleh kita bilang melainkan Allah dan dirimu, nggak boleh. Karena menyetarakan itu nggak boleh. Jadi melainkan Allah, kemudian diri kamu. Dan yang lebih buruk adalah tidak ada yang dapat menolongku hari ini melainkan kamu. Nah, ini nggak boleh. Jadi harus tawakal juga sama Allah. Maka malaikat itu berkata gitu. Nah, saya minta kepadamu bersumpah demi Dia yang telah memberi kamu warna kulit yang indah, Dia yang telah memberi kamu warna kulit yang bagus, serta Dia yang telah memberikan kamu harta yang berlimpah seperti ini. Tolong, saya minta demi Dia yang telah memberikan kamu semua ini, beri saya 1 ekor unta saja, 1 aja, supaya saya bisa nerusin perjalanan. Pintanya seperti itu. Taib. Apa kata dia? Faqal al-huququ katsirah. Apa? Simple ngomongnya. Al-huququ katsirah. Kebutuhan saya masih banyak ya. Jadi kayaknya nggak bisa deh mas. Wah sombong nih orang nih, ya kan? Kalau kita nonton nih kita, pamali sia, ya kan? Kualat kamu ya, sombong nih orang nih. Kemudian, faqal, maka malaikat berkata, ka'anni a'rifuka, alam taku abras yaqdurkan nas, fakhirun fa'ataka Allah. Kata malaikat itu, ya pura-pura lagi malaikatnya. Padahal ini dalam bentuk yang sama loh malaikatnya sama dulu waktu bertahun-tahun lalu itu. Malaikatnya berkata, kayaknya saya tuh kenal kamu. Bukannya kamu itu dulu orang yang kayaknya kena kusta ya dulu ya. Itu yang manusia tuh ngejek-ngejek tuh waktu itu tuh, ya kan? Kamu kan orang yang fakir kan? Dulu tuh kamu miskin ya kan? Kemudian Allah kasih kamu harta ya enggak? Maka apa yang kata ini? Kata orang itu, innama warithtu hadzal mal kabiran an kabir. Kamu jangan macam-macam lah cerita. Sok tahu kamu. Saya ini dapetin harta seperti ini dari warisan ayah dan kakek saya. Wah, bohong. Udah sombong, bohong lagi ya. Setelah itu malaikatnya bilang ini, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu berdusta, wahai anak muda, semoga Allah mengembalikan keadaan kamu seperti semula. Udah, cering. Allah Ta'ala hancurkan itu nantinya. Akibat apa? Kufur nikmat. Orang kufur nikmat pasti hasilnya sombong. Dan orang yang sombong demi mempertahankan ketinggian dirinya, dia bakal berpotensi bohong. Ya, kayak gitu. Orang kalau udah menjabat itu kan banyak yang tukang bohong. Ya. Padahal dulunya bawahnya pas waktu dulunya, wah, minta-minta dan seterusnya. Tapi kalau udah di atas sombong. Ya, dulu rakyat misalnya sombong. Ya, enggak kenal masa lalunya. Ini seperti ini nih. Kalau yang kayak gini takutnya dibalikin sama Allah. Kecuali kalau misalnya di tengah perjalanan dia sadar, ini saya dulu kayak gini sebenarnya. Nah, nanti ada ceritanya lagi nih. Itu yang tadi contohnya nih, peringatan buat kita masing-masing. Ya termasuk misalnya anak yang di sini. Dulu kita belajar capek-capek, minta sama ustadz dan sebagainya. Jadi nggak ada satupun dari kita yang boleh sombong sama sekali. Siapapun kita. Itu pertama. Wa atal aqra'a fi suratihi wa hayatihi. Maka kemudian malaikat itu sudah tunai tugasnya dari orang pertama,
Sekarang yang kedua, mendatangi mantan si botak. Nah, dengan gaya yang sama, setelan yang sama, maksudnya gambaran yang sama dirinya. Faqala lahu mithla ma qala li hadha, maka dia pun sama ngomongannya sama kayak omongan buat orang pertama. Bapak, ini saya kesulitan buat nerusin perjalanan. Saya minta sapinya satu aja lah buat modal. Wa radda alaihi mithla ma radda hadha. Lah, mantan orang botak ini menjawab seperti jawaban mantan si penyakit kusta itu. Sama. Ya, kebutuhan saya banyak, Mas. Alah, antum cari yang mama yang lain lah. Padahal bakornya, yaitu sapinya satu lembah, minta satu tok gitu loh, satu aja enggak. Kebutuhan saya banyak, hak belum terpenuhi lah. Udah cari yang lain aja dah, gitu kan. Masya Allah, kan orang yang paling kaya di situ. Nah, kemudian kan dibilang sama malaikatnya, seperti bilangan yang tadi sebelumnya, yaitu kayaknya saya kenal kamu deh. Dulu itu kamu itu kan yang botak itu lah. Ya? Kamu botak dulu, diejek-ejek sama orang, miskin lagi. Udah nggak punya rambut, nggak punya harta pula. Nah, kayak gitu bilang, nggak, saya bukan kayak gitu. Ini semua harta dari bapak saya. Wah, masya Allah, sombongnya. Maka berkatalah malaikat itu, in kunta kadziban fasayyarakallahu ila ma kunta. Kalau kamu bohong, wahai anak muda, semoga Allah kembalikan kamu ke keadaan semula kamu dulu, jadi botak lagi, miskin lagi. Pergi langsung. Ya udah, kena kutukan lah habis itu sama Allah. Baik. Final. Wa atal a'ma, maka datanglah malaikat itu ke a'ma fi suratihi wa hayatihi, dengan gambarnya persis dan lagaknya juga persis. Faqala, maka berkatalah malaikat yang menjelma itu, ana rajulun miskin wa ibnu sabil, in qata'at biyal hibalu fi safari fala balagha liyal yawma illa billahi thumma bika, as'aluka billadhi radda 'alaika basarak syatan atabalaghu biha fi safari. Apa katanya? Katanya begini, saya orang miskin, saya ibnu sabil. Ibnu sabil itu kalau terjemahan harfiah itu anak jalanan, tapi bukan maksudnya ibnu sabil anak jalanan yang ngamen-ngamen itu, bukan. Maksudnya orang lagi safar mungkin kesasar, atau orang lagi safar kehabisan bekal, itu namanya ibnu sabil. Itu boleh diambil harta zakat buat dia itu. Sedekah sunnah, bagus. Baik, saya ini kehabisan bekal, miskin, ya saya ibnu sabil, orang sedang berjalan jauh, kehabisan bekal, pengen lanjutin perjalanan, gak punya apa-apa saya, Pak. Tidak ada yang bisa menolongku melainkan Allah, kemudian kamu. Saya minta dong sama kamu, demi dia, demi Allah yang telah mengembalikan penglihatan kamu, saya minta satu kambing aja. Kan itu kan orang buta, mantan orang buta itu udah sehat, gagah, punya kambing satu lembah. Saya minta satu aja lah, supaya saya bisa nerusin perjalanan. Ya bukan untuk dikendarai, bukan. Mengendarai kambing sampai perjalanan nggak mungkin. Tapi untuk dijual mungkin kan. Baik. Nah, maka qala, orang itu, mantan orang buta itu berkata, dia mikir-mikir. Dia nggak peduli nih siapa orang depannya nih, mikir dulu nih, langsung mikir tentang dirinya. Qad kuntu a'ma faraddallahu ilayya basari. Bapak yang miskin ini, dengerin loh. Saya itu, mungkin dia lupa sama orang ini, lupa. Ya mungkin compang-campingnya itu membuat dia lupa. Pak, saya ingat dulu saya ini buta. Kemudian Allah yang telah mengembalikan penglihatan saya dulu bertahun-tahun lalu. Saya dulu tuh buta, miskin. Kita kalau udah buta, miskin, gak punya duit, itu udah apa sih mau hidup gitu kan? Tapi Allah kembalikan itu hidup, mata lah saya bilang, lihat lagi, duit apa harta saya punya. Setelah itu saya investkan, alhamdulillah seperti ini. Maka dia lanjutkan begini, masya Allah. Fakhudh ma syi'ta wada' ma syi'ta.
Sekarang kalau gitu sebagai rasa syukur saya, Bapak ambil, terserah Bapak mau berapa. Dan kalau Bapak mau tinggalin terserah Bapak, pokoknya ambillah. Mau 1 lembah juga silahkan. Karena sebenarnya ini bukan punya saya, titipan dari Allah ya. Nah, maka katanya, fa wallahi ma ajhadukal yaum bi syai'in akhadtuhu lillahi azza wa jalla. Maka kata dia, ya tadi ambillah Pak, semau Anda, sampean mau berapa, ambil. Mau disisain juga silakan. Demi Allah Pak, saya tidak merasa keberatan dengan sesuatu yang diambil karena Allah, saya ikhlas gitu loh. Tuh rela tuh sampai seluruh hartanya silakanlah, dikuras sekalian karena memang saya aslinya itu dulunya terhinakan dengan buta dan gak punya apa-apa. Tapi Allah balikkan semuanya menjadi indah seperti ini. Nah, kemudian apa kata malaikat yang berapa itu? Malaikat itu langsung bilang, alhamdulillah, amsik malaka. Senyum malaikat itu, amsik malaka ya akhi. Tahan. Udah, ambil aja harta kamu, tetepin udah, saya nggak minta. Fa innama ubtulitum, kalian ini sebenarnya sedang diuji. Faqad radhiyallahu anka, di kabar yang malaikat, Allah telah ridho atas kamu. Wa sakhita ala sahibaika, dan Allah itu telah murka terhadap 2 temanmu yang dulu mantan botak dan mantan penyakit kusta itu. Maka Allah tambahkanlah itu, ditetepin hartanya tambah. Gara-gara apa? Gara-gara bersyukur. Bersyukur itu didapat dari cara kita melihat masa lalu, ingat daratan, ingat masa lalu. Kita hafal sama-sama kan? La in syakartum la azidannakum wa la in kafartum inna adzabi lasyadid. Itu hafal kita dari dulu hafal. Tapi prakteknya itu kan kadang-kadang belum bisa benar-benar kita tunaikan. La in syakartum, kata Allah, jika kalian wahai manusia syukur terhadap apa yang telah Allah beri, apa balasannya? La azidannakum, maka la azidannakum ada la ini la mutakkid, ziyadah tambahan untuk menguatkan, pasti, bakal. Azidannakum, ada nunnya ini tasdidkan menunjukkan takkid lagi. Jadi ada double penguatan dalam kalimat la azidannakum, la dan nun ini. Yaitu pasti benar aku tambahkan. Itu kata Allah. Jadi tadi kan ada la in syakartum, kamu sekali bersyukur aja, la azidan, la di sini bukan la tidak, artinya bukan, tapi akan benar-benar. Azidannakum ditakkid, benar-benar. Jadi benar akan aku tambahkan buat kalian. Tapi kemudian sebaliknya, wala in kafartum, dan kalau kalian kufur, ya, kufur ini bukan maksudnya kufur kafir, keluar dari Islam, bukan. Kufur nikmat maknanya adalah jahdun nikmah, yaitu tidak mengakui nikmat dari Allah, lawan dari syukur. Seperti 2 orang tadi, ya, ketika disebut oleh malaikat itu kan nikmat dari Allah semuanya itu, dia bilang, oh ini semua hasil usaha saya, saya. Ini kan iblis banget itu. Iblis ya. Saya. Ini hasil dari kerja saya ini. Masya Allah. Beda sama orang buta tadi. Langsung ingat dia, oh iya ini saya bukan, saya mah apa tuh gitu kan dulunya. Langsung ingat Allah. Wala in kafartum, kalau kalian kufur terhadap nikmat, Allah Ta'ala tidak menyebutkan apa-apa selain inna azabi lasyadid. Sesungguhnya azabku keras. Allah tidak menyebutkan bakal aku kurangi, enggak nyebutin ini. Jadi hati-hati nih. Bisa jadi ada orang kufur nikmat, tapi dia terus kedapatan kenikmatan. Tapi tunggu, inna azabi lasyadid. Bisa jadi ya, kita ini dapat nikmat luar biasa, tapi kita kufur terhadap nikmat itu. Dan Allah biarkan, tidak Allah kurangi kenikmatan itu, terus saja. Tapi nanti kelak, inna azabi lasyadid. Nah, azab Allah keras. Kenikmatan yang dikufuri
tapi tetap aja masih nempel itu kenikmatan, itu namanya istidraj. Istidraj itu ditangguhkan azabnya. Nanti tunggu sampai benar-benar dia kesenangan banget, hancur gitu. Nah sekarang orang-orang yang non muslim dengan peradaban modern yang luar biasa, kecanggihan, Allah Ta'ala berikan itu kenikmatan. Ya, tapi mereka tetap kufur terhadap kenikmatan itu, nggak mengakui Allah Ta'ala. Biarin kayak gitu, biarin. Nanti tiba-tiba dahsyat Allah azab langsung. Itu namanya istidraj. Maka hati-hati Pak. Kita sekarang punya nggak kenikmatan? Oh banyak banget. Anggota tubuh, anggota keluarga, rumah, tempat tinggal, pekerjaan, harta, investasi tanah atau yang lain-lainnya, bisnis, nikmat semuanya itu. Tetapi ketika kita lupa bersyukur, maka hati-hati. Mungkin saja kenikmatan itu masih terus nemplok di kita. Tetapi hati-hati, kelak bakal jatuhnya jauh lebih mengerikan daripada orang yang ditegur sebelumnya. Maka bersyukur kalau misalnya sekarang kita ditegur sama Allah dengan musibah, misal dengan musibah ditegur sama Allah, bersyukur daripada nanti ditegurnya pas di hari kiamat baru ketegur. Aduh susah lagi itu, nggak bisa taubat. Kalau sekarang masih bisa, alhamdulillah. Ya. Ada dua orang. Satu dia gajinya wah jauh berjuta-juta. Satu gajinya cuma sekian juta. Tapi ternyata yang berjuta-juta ini keluarganya sakit, ininya wah cepat habisnya. Dan yang cuma sekian juta dikit ini itu tetap konsisten enak hidupnya. Enggak ada pikiran macam-macam. Masalah di mana ini? Ada masalah berarti. Di mana masalahnya? Di keberkahan juta-jutaan itu. Beda. Jadi jangan kira Pak, ketika misalnya kita korupsi waktu di pekerjaan, itu mungkin nominal slip gaji dari atasan kita ya sama dengan kita kerja full. Nah, tetapi keberkahannya itu beda. Misal gaji kita berapa? 5 juta, misal aja. Tapi 5 juta, tapi saya 2 hari tiap minggu ya pekan 2 hari itu selalu pulang tanpa izin dari awal. Pulang tanpa izin lebih awal. Ya, korupsi waktu itu. Itu nominalnya sama nanti, gajinya sama dengan orang yang full. Secara nominal sama, tapi secara kualitas kedepannya beda. Bisa jadi cepat habis bagian itu. Bisa jadi. Ya, bisa jadi Pak. Iya. Nah, jadi keberkahan itu tidak berpatuk pada nominal seringkali. Melainkan keberkahan itu terpatuk pada qanaah kita, cukup syukurnya kita itu. Keberkahan di situ biasanya. Bukan di nominal semata. Makanya ada seorang ulama ya. Ulama ini didatangi oleh seorang pegawai. Curhat pegawainya ini. Anggap nih ya, cerita ini terjadi namun kita fiktifkan, dicocokkan dengan Indonesia lah. Misal begini. Ya Syekh, Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ada apa? Ya Syekh, ana mau curhat ya Syekh. Apa curhatnya apa Mas? Gini Syekh, ana tuh kerja ya. Alhamdulillah kerja tetap. Gaji ana, anggap ya, gaji ana 5 juta ya Syekh. Masya Allah 5 juta. Iya 5 juta ya Syekh. Tapi kok rasanya tuh kurang ya Syekh. Saya cepet habis itu duit itu. Baru tanggal berapa biasanya? Tanggal 30 gajian. Tanggal 5 tuh saya udah pengen ngutang. Jadi cepet habis ya Syekh. Kenapa ya? Mikir-mikir dikit sayanya. Gini caranya, solusinya gini Mas. Antum datengin atasan antum. Oke gitu Syekh? Ya oke. Terus ngapain Syekh? Antum datengin. Terus antum bilang ke beliau, Pak Bos, saya minta dipotong gajinya 4 juta aja. Lu gimana sih ini? Bercanda aja.
Saya nggak bercanda mas. Coba 4 juta aja. Yaudah. Bismillah dah. Kan datang misalnya ke bosnya. Pak bos, assalamualaikum. Waalaikumsalam. Ngobrol-ngobrol. Bos, ana pengen ya berdasarkan fatwa atau nasihat dari guru ane. Tolong dong di-cut 1 juta gaji ana. Akhirnya di-cut 4 juta kan. Masih juga pas gajian masih terjadi tuh kekurangan. Datang lagi ke saya. Tuh kan saya apa ane bilang, udah ane butuh dikurangin lagi ya, tambah kurang saya gitu kan. Saya bilang, oke, minta lagi ya bosnya, potong lagi. Berapa? 2,5 juta jadinya dah. Gaji antum 2,5 juta aja dah. Ini saya, antum nih saya, kayak gak ngerasain, aduh saya gimana sih. Udah antum ikutin saran aneh dah. Akhirnya datang bosnya, Pak bos, anda gak tahu dah, saya tuh pikirannya kemana, gak paham dah. Pokoknya gajinya 2,5 juta aja dah. Nah, dah. Bulan depannya dikasih 2,5 juta. Ini bukan real tepatnya 2,5 juta ya. Ini cuman dikondisikan di kita aja. 2,5 juta. Udah dapat gaji itu. Tak selang, ya agak berapa waktu kemudian datang itu. Dengan wajah sumringah ceria. Assalamualaikum. Ya Syekh. Waalaikumsalam. Gimana kabarnya? Oh masya Allah, alhamdulillah ada tuh sekarang ngerasa hidup itu pas, enak, kinclong, enak loh. Ana heran kenapa saya? Kok kayaknya uang ana 2,5 juta itu tetap aja, maksudnya bagus gitu loh, manajemennya enak. Padahal waktu 2 kali lipat 5 juta itu, ana wah obrak-abrik itu cepet banget. Nama istri kan kalau udah awal bulan kan pengennya ke mall gitu kan. Tapi 2,5 juta ini kok kayaknya ini sih. Nah itulah mas, kata syekhnya, itulah mas. Antum perhatikan bagaimana kerjanya antum di kantor. Kerjanya ana ya kayak gitu-gitu aja. Maksudnya antum suka korupsi waktu gak? Iya sih. Antum suka melanggar gak di kantor? Iya sih, ana suka melanggar. Nah itulah dia. Gaji asli antum memang 5 juta mungkin. Tetapi ketika setengah dari pekerjaan antum tuh malas atau melanggar atau malah bolos atau gimana, maka itu dihitung sama Allah semua itu. Sehingga setengahnya itu enggak berkah sama sekali, setengahnya berkah. Maka yang setengahnya inilah yang berkah. Yaitu 2,5 juta antum itulah yang berkah buat antum. Sisanya itu kotoran, maka antum enggak boleh makan itu. Di situ pelajarannya. Maka mungkin misalnya kita gajinya udah 10 juta, penghasilan kita investasi bisnis 10 juta atau mungkin 20 juta per bulan. Tapi bisa jadi mungkin hidup kita dibandingkan sama orang yang gajinya 2 juta, itu kita lebih sengsara. Kenapa? Itu bertanya, lihat diri kita. Bukan masalah nominal di sini. Bukan masalah nominal. Terus berat sedekah, kenapa? Di sini bukan masalah nominal. Masalah apa yang telah kita perbuat, itu menentukan keberkahan ke depannya. Begitulah dengan yang terjadi pada mereka ini. 3 orang, bersyukurlah dan lihatlah ke belakang. Kita tuh ngapain aja sih kita selama ini. Maka itu menentukan insyaallah keberkahan kita dengan izin Allah Ta'ala. Baik, insyaallah ini gimana? Masih lama atau? Ada yang bertanya? Yang bertanya siapa itu Pak? Silakan Pak. Ustaz, dari 3 cerita tadi. Iya Pak. Pemuda tadi. Begitu diberi nikmat uji, reward punishment jelas langsung. Enak, kita tahu salahnya. Kalau sekarang saya kaitkan dengan pertanyaannya Ulil Absar adalah Ya. Dia mengambil contoh LGBT. Ya. Kalau LGBT itu dosa atau nggak dulu sekarang? Bagaimana antum menjelaskan? Ya, bismillahirrahmanirrahim. Begini, pertama kita lihat ada surat Al-Alaq. Sebelum Al-Alaq apa? Atin wa zaitun wa tini wa zaitun wa turi sinin wa hadzal baladil amin laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim.
Manusia diciptakan dengan sebagus-bagus bentuk, detail kan? Baik. Itu dulu mukadimahnya Pak ya. Ketika detail kayak gitu, dari darahnya, sel-selnya, detail semua, itu Allah perhatikan nggak kita? Ya Pak, gimana? Ketika kita tidur, apakah Allah memperhatikan nafas kita nggak Pak? Perhatikan nggak nafas kita? Yang ngatur nafas kita siapa? Allah Ta'ala kan? Taib. Sekarang, selama ini kita pernah maksiat nggak masing-masing? Pernah maksiat nggak Pak? Sering banget kan? Bahkan kita kan sering banget itu. Kok Bapak ini dong yang berani bilang, yang berani aku? Semua dari kita. Sejak bertahun-tahun lalu nggak? Iya. Kenapa kok sekarang kita belum dimatikan? Itu kalau kita bertanya kayak gitu, kenapa nggak ada jawaban? Maksudnya nggak bakal bisa terjawab. Karena masalah kenapa Allah begini, kenapa Allah itu tidak usah dipertanyakan. Jawabannya juga di antara jawabannya firman Allah Subhanahu wa taala, la yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Di dalam ayat di surat apa? Ayat lupa. Tidak ingat, bisa Bapak cari. La yus'alu amma yaf'al wa hum yus'alun. Allah Ta'ala tidak ditanya tentang apa yang dia perbuat dari mengazab atau tidak, dia ditanya, tetapi merekalah manusia yang akan ditanya kelak. Jadi kita jangan mempertanyakan itu. Justru jadinya nanti syubhat. Itu pertama. Ya, itu pertama. Kedua, tadi masalah istidraj. Istidraj Allah tangguhkan azab sampai nanti azabnya paling pedih nanti. Jadi biarin aja, biarin. Ngomong kayak itu justru ujian dari Allah buat siapa dari kita. Terfitnah enggak kalbu kita? Pikiran kita terfitnah. Jangan sampai kita bilang, oh ya juga, benar juga kata dia ya. Enggak. Ini namanya istidraj. Apa kata Allah Tabaraka Ta'ala? Lihat di surat Al-Qalam. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun wa umli lahum inna kaidi matin. Kata Allah Ta'ala, sanastadrijuhum, maka kami akan istidrajkan mereka, kami akan tangguhkan mereka azab min haitsu la ya'lamun, dari sisi yang mereka tuh tidak ketahui. Bapak yang tersebut, yang tadi Bapak sebutkan, ketika dia mengatakan itu, biarin. Kita perserahkan urusan ke Allah Ta'ala. Kita ingat iman di firman Allah, sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Bahwasanya Allah berikan istidraj, penangguhan terhadap orang-orang seperti ini sampai nanti di sisi yang mereka tuh enggak sangka-sangka. Wa umli lahum, dan Allah dikte mereka, biarin gitu. Terus aja. Inna kaidi matin, kata Allah Ta'ala, sesungguhnya makarku, yaitu tipuan dariku, itu sangat kuat sehingga mereka itu enggak sadar telah tertipu. Karena apa? Mereka sebenarnya berusaha menipu kaum muslimin. Dan Allah Ta'ala mempunyai makar dan tipuan yang lebih mengerikan daripada mereka untuk membalas mereka. Iya. Juga surat At-Tariq. Akhirannya gimana, Pak? Akhirannya gimana? Wa akidu kaida. Ya kan? Famahilhum ruwaida. Ini innahum, orang-orang kafir dan yang sejenis ini, yakiduna kaida, memberikan tipuan. Ini sebenarnya pertanyaan seperti ini, mempertanyakan kalau misalnya LGBT dia terkutuk dalam agama, kaum Sodom dan semacamnya, kenapa ini enggak diazab negeri ini? Kenapa enggak diazab? Nah, kenapa enggak diazab? Pertanyaan ini sebenarnya kait, tipuan. Innahum yakiduna kaida. Mereka ini sebenarnya mau menipu, suatu penipuan. Nah, orang-orang yang hatinya lemah, imannya dikit atau enggak ada imannya, tertipu dengan pertanyaan ini. Maka bilang, ya juga ya, kenapa kok enggak diadab kita-kita? Itulah yang terjadi di zaman-zaman dahulu dari para nabi, kaum-kaumnya nabi. Iya, menantang mereka. Ya. Kemudian kata Allah, wa akidu kaida. Dan aku bisa menipu dengan suatu penipuan. Famahilhum ruwaida. Mahil artinya mahil, yaitu biarin sebentar, nanti juga bentar lagi nanti akan hancur itu. Iya. Kenapa Ustaz enggak ke lama kana Allahu liyu'adzibuhum wa anta fihim wa ma kana Allahu Liyu'adzibahum ya yastaghfiru. Ya, itu bisa juga karena masih ada sisa-sisa orang
yang memang di negeri ini masih mendakwahkan menentang mereka. Masih itu sebagai bentuk rahmatnya Allah Ta'ala. Bapak kalau misalnya di Android ada kitab Musnad Imam Ahmad gak Pak? Kalau misalnya ada sebab kapan Allah azabkan, Allah umumkan, yaitu umumkan semua kena azab, ada sebabnya. Di hadis riwayat Abu Bakar radhiyallahu anhu, insyaallah saya bacakan bentar di Musnad Imam Ahmad. Bismillah. Ada sebabnya Pak. Sampai kapan ini? Nanti azab tersebut sampai nanti kita tunggu azab tersebut nih. Rasulullah SAW bersabda, Innan nasa idza ra'awul munkara falam yunkiruhu aw syaka an ya'ummahumullahu bi'iqabih. Hadis Musnad Ahmad, hadis kedua. Sesungguhnya manusia jika mereka melihat suatu kemungkaran dan mereka tidak mengingkarinya, maka Allah Ta'ala, ditakutkan Allah Ta'ala akan menimpakan siksa kepada mereka semua walaupun ada orang berilmu di situ. Jadi jika ada orang berilmu diam terhadap ini semua, diam, maksudnya nggak melawan walaupun dengan lisan, diam. Mungkin nggak enakan atau sudah dibayar. Ini Allah Ta'ala akan umumkan azab, semuanya kena azab. Makanya ada desa kena azab, tapi kok Jakarta belum kena ya? Karena di Jakarta alhamdulillah masih ada dai-dai yang berusaha insyaallah men-solving problem umat dalam hal ini. Dan juga mungkin di antara ada antum yang beristighfar dan meminta ampunan. Tapi jangan merasa aman. Tetap ini adalah istidraj buat mereka. Takutnya kita juga kena nanti. Na'udzubillah. Mereka ini anak-anak buah Dajjal, Pak. Ketika Dajjal itu makarnya kuat banget dan mereka ini kroco-kroconya. Makanya berlindung pada Allah Ta'ala dari itu semua. Kita tutup dengan doa kafaratul majlis. Terima kasih atas kedatangan antum semua dan penyimakannya. Semoga ilmu berkah. Subhanakallahumma bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.